Rapper maestro musik tersukses di Amerika, Sean P. Diddy Combs, akan segera diadili atas tuduhan kekerasan seksual, perdagangan, dan juga pemerasan. Dalam sidang yang digelar Kamis 10 Oktober lalu, hakim memutuskan sidang perdananya akan dimulai pada 5 Mei tahun depan di Manhattan, New York City. Meski telah ditemukan banyak bukti, P. Diddy membantah semua tuduhan yang dilayangkan padanya. Pengacara sang rapper merasa yakin bahwa P. Diddy tidak bersalah dan kebenaran akan segera terungkap di pengadilan. Saat ini P. Diddy telah ditahan di pusat penahanan metropolitan di Brooklyn, New York sejak penangkapannya pada 16 September lalu. Sementara terkait pengajuan pengacaranya yang meminta agar P. Diddy dibebaskan sambil menunggu persidangan telah ditolak oleh Hakim Federal New York dengan alasan bahwa Diddy memiliki resiko untuk melarikan diri. Abusers work themselves into positions of Secara terpisah, Diddy juga digugat oleh ratusan orang yang menuduhnya melakukan kejahatan seksual, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual. Dari 3.000 orang yang mengaku sebagai korban, namun hanya 120 korban yang bisa melanjutkan tuntutan ke pengadilan. Tony Buzbee, seorang pengacara Texas yang menangani kasus tersebut, mengatakan bahwa jumlah total terduga korban yang diwakilinya mencapai 120 orang, diantaranya 60 orang adalah laki-laki dan puluhan orang lainnya adalah perempuan yang berasal dari 25 negara bagian AS. Menurut Tony, beberapa orang mengklaim kekerasan yang mereka alami terjadi saat mereka masih di bawah umur, termasuk saat mereka berusia 9 tahun. Sang rapper ini juga diduga melakukan kejahatan seksual itu selama 33 tahun sejak tahun 1991. Tak hanya itu, Tony juga mengaku sudah memiliki list panjang yang berisikan identitas dari orang-orang yang menjadi kaki tangannya P. Diddy, orang-orang yang terlibat, dan juga orang-orang yang mengetahui tentang kegiatan ilegalnya P. Diddy. Ia juga memperingatkan bahwa akan tiba saatnya dia akan mengungkap nama-nama tersebut. Dan Tony menegaskan bahwa nama-nama tersebut akan mengejutkan banyak orang. We now represent 120 individuals who intend to bring civil claims in civil court against Sean Diddy Combs. And I want to focus on the ages of these victims. When you talk about the ages of the victims when the conduct occurred, it's shocking. Our youngest victim at the time of the occurrence was 9 years old. We have an individual who was 14 years old. We have one who was 15. 25 of the 120 individuals who are plaintiffs in these cases were minors at the time of the acts complained of. The time frame of the acts complained of is very wide. The conduct at issue spans from the years 1991 all the way till this year, 2024. If you wonder why there are so many alleged victims, that's your answer. We're talking about more than 25 years of this type of conduct. Seiring dengan terungkapnya kasus P. Diddy, nama-nama selebritas papan atas Hollywood seperti Beyonce, Jennifer Lopez, hingga yang terbaru Adele diduga ikut terseret kasus ini. Baru-baru ini salah seorang produser hip-hop Amerika, Jonathan Hay, mengatakan bahwa Rich Paul, tunangan Adele, dan LeBron James semuanya berteman dengan P. Diddy. Mereka semua ada di pesta P. Diddy. Adele, Rich Paul, LeBron James semua berpartisipasi dalam Freak Off. Dalam videonya, Jonathan mengatakan bahwa Adele menipu publik, pecandu narkoba, dan Adele dulu suka tidur dengan P. Diddy. Jonathan mengatakan kalau FBI sudah menyita video Freak of Diddy yang isinya video Diddy dengan Adele di mana Diddy suka menonton ketika Adele berhubungan intim dengan laki-laki lain. Jika benar ada bukti rekaman seperti yang diungkapkan Jonathan, kira-kira seberapa besar kemungkinan Adele terlibat kasus P. Diddy? Yuk tulis komen di bawah ini ya, Selebtubers.